pre-workoutnya. Nah, boleh nggak sih dikasih tips mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini? Apa sih kayak mungkin jamu favorit untuk pre-workout atau after workoutnya sampai? Boleh banget. Jadi aku mungkin kasih di sini tuh dari perspektif anak gym tapi wanita ya, lebih karena ada ya untuk cewek juga gitu. Jadi singkat cerita di awal itu aku namanya kita newbie ya, orang baru di gym pasti kan diiming-imingin, oh kamu kalau ototnya pada sakit minum kreatin deh atau kamu minum ini deh. Nggak ada yang salah, dengan itu nggak ada yang salah. Cuma memang sebetulnya itu tuh opsional dan selama kita bisa cari satu yang lebih accessible. Accessible kan maksudnya lebih ramah di kantong juga bagi banyak orang di sini itu jamu-jamuan. Mau itu bikin, mau itu kita beli pun bukan harganya nggak mahal gitu kan. Nah, jadi di awal itu aku kebetulan sempat sekolah lagi. Sekolahnya itu untuk ambil nutrisi. Jadi sports nutritionist. Nah setelah aku sekolah itu aku juga jadinya belajar tentang mungkin bagian holistik dari nutrisi itu sendiri kali ya, dimana kita juga discover banyak banget bahan-bahan yang ternyata di Indonesia tuh gampang banget dicari dan dipakai, sedangkan kalau di luar itu harus impor dan itu harganya bisa 5-6 kali lipat. Apa tuh contohnya? Contohnya yang paling populer ya, pasak bumi. Pasak bumi itu kalau kita ke website gym atau fitness di luar negeri, let's say aku di sini mungkin di Europe kali ya, karena aku sempat research marketnya di situ, itu bisa hampir 1-2 jutaan untuk satu, karena dia udah dibentuk kapsul dan itu kamu minum untuk pre-workout kamu, karena itu untuk boost energi. Itu pasak bumi isinya cuma bubuk pasak bumi aja yang udah dikerus gitu. Wow, luar biasa ya. Ya, itu salah satunya. Cuma berhubung aku juga konsumsi itu, tapi aku tuh yang aku berapa tahun ini sadar yang paling ada kayak manfaatnya tuh kerasa banget itu kunyit dan juga jahe merahnya. Jadi jahe merah sama kunyit itu aku ngerasa banget kalau misalnya biasanya kalau anak gym tuh mungkin tahu ya, latihan kaki itu berat banget ya. Leg day itu berat banget. Leg day itu berat banget dan besoknya mungkin kayak nggak mau gerak gitu kan. Nah, aku minum memang red ginger itu untuk pokoknya setiap pagi itu aku minum dan otot-otot tuh jauh lebih lemes ya, jadi lebih relax lah gitu. Nah, kalau untuk kunyit sendiri aku mungkin balik lagi ke waktu aku obesitas. Jadi waktu aku obesitas itu aku banyak banget dan ini aku udah ke dokter gizi juga dan memang aku ada banyak banget masalah tentang ketidakseimbangan hormon karena obesitas itu sendiri. Dan aku sempat di-prescribe sama obat, tapi aku pada akhirnya kan kita pingin pelan-pelan keluar dari obat itu ya, kita mau nggak mau jadi ketergantungan, benar. Nah dari situ aku mulai konsumsi kunyit, ya kunyit sama sirih, dan percaya atau tidak aku tuh memang sempat untuk obesitas itu saking nggak sehatnya ya, saking nggak sehatnya itu di 5 bulanan nggak dapat datang bulan sama sekali. Itu kan rambut aku rontok, pokoknya udah di depan ini udah bener-bener hampir botak deh, beneran deh. Aku sering banget sharing di TikTok aku tentang itu. Dan aku rutin aja, yang penting makannya itu gizinya seimbang, protein tinggi, protein hewani, nabati, sama minumnya itu memang sama sekali nggak ada tambahan gula ya. Jadi minumnya pure, yaudah air putih sama herbal. Dan itu dalam kurun waktu mungkin 1,5 bulan yang itu dapat aku. Alhamdulillah akhirnya bisa lancar lagi. Benar. Wow, itu adalah powerfulnya kunyit dan aku waktu itu sirih dan kunyit ya. Oke. Kalau aku nih ada pengalaman nih, ini pengalamannya agak lucu. Kalau rempah favorit salah satu yang tanaman yang mungkin kayak kita di sini memandang sebelah mata, tapi di luar negeri itu kayak wow, sebuah berlian ya. Kalau menurut aku ada salah satu di Jogja, ini adalah sayur favoritku, adalah daun kelor. Daun kelor kalau di Jogja itu gampang sekali